Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, dimanapun kalian berada. Pernahkah kita berhenti sejenak dan merenung, mengapa bumi kini seolah menangis, mengapa langit begitu murka, dan ombak seakan berteriak tanpa suara? Di tengah pikuk dunia yang sibuk mengejar dunia, alam kembali berbicara kali ini melalui amukan dahsyat topan Phong Wong yang menerjang Filipina. Sebelum kita melangkah lebih dalam, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, share, dan subscribe agar perjalanan kita menelusuri jejak hikmah di balik setiap peristiwa ini bisa terus berlanjut dan menyentuh lebih banyak hati. Karena di balik badai dan kehancuran selalu ada pesan ilahi yang menunggu untuk kita pahami, saudaraku. Bayangkan, dalam hitungan jam, langit yang tenang berubah menjadi gelap pekat. Angin berteriak menggulung atap rumah, dan air bah meluluh lantakkan harapan manusia. Phong Wong bukan sekadar badai, ini adalah teguran keras dari alam yang seakan berkata, lihatlah, kalian telah terlalu lama melupakan Sang Pencipta. Mungkin inilah saatnya kita berhenti memandang bencana hanya sebagai berita, tapi sebagai peringatan, karena di setiap hembusan angin dan tetes hujan yang turun dengan murka, ada makna yang jauh lebih dalam. Sebuah seruan agar manusia kembali menunduk, bersyukur, dan menyadari bahwa kekuatan Tuhan jauh melampaui logika kita. Di atas langit Luzon, awan gelap menggumpal seperti dinding hitam yang menelan matahari. Badai tropis Phong Wong mulai memperlihatkan kekuatannya dengan kecepatan angin yang menembus 185 km per jam. Rumah-rumah hanyut, pepohonan tumbang, dan gelombang laut naik menyapu kota pesisir. Dalam satu malam, Filipina berubah menjadi lautan air yang tak berujung. Namun lebih dari sekadar bencana fisik, badai ini adalah simbol tentang keseimbangan alam yang terguncang, tentang kesombongan manusia yang sering lupa bahwa kita hanya menumpang hidup di bumi ini. Banyak orang berlari mencari perlindungan, tapi tak sedikit pula yang akhirnya berlutut, menangis, dan memohon ampun kepada Sang Pencipta. Di tengah amarah alam, manusia kembali diingatkan akan kelemahannya. Setiap tetes hujan seakan membawa pesan bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Bahwa di balik setiap deru angin, ada bisikan yang berkata, lihatlah, betapa kecilmu wahai manusia. Dan disitulah badai menjadi guru yang paling keras, namun paling jujur dalam mengingatkan kita tentang siapa penguasa sejati alam ini. Fenomena badai besar seperti Phong Wong tidak datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari keseimbangan yang terganggu, suhu lautan yang meningkat, lapisan udara yang menebal, dan cuaca ekstrem yang diperparah oleh perubahan iklim global. Ilmuwan memperingatkan bahwa aktivitas manusia, pembakaran bahan bakar fosil, dan penggundulan hutan menjadi pemicu utama yang mempercepat lahirnya badai super di dunia tropis. Namun sayangnya, peringatan itu seringkali hanya menjadi tulisan di layar. Ketika badai datang dan merobohkan rumah, barulah kita sadar bahwa setiap kesalahan kecil terhadap alam akan kembali dalam bentuk murka besar. Alam bukan musuh, tapi ia punya cara sendiri untuk menegur manusia yang lupa menjaga keseimbangannya. Phong Wong bukan hanya badai, ia adalah refleksi dari dosa kolektif manusia terhadap bumi. Ia datang membawa pesan bahwa kita telah terlalu lama memperlakukan alam seperti budak, bukan titipan. Dan seperti semua titipan, ia punya hak untuk menegur ketika kita lalai. Di Filipina, lebih dari 1,4 juta orang terpaksa mengungsi. Anak-anak menangis di tengah dinginnya malam tanpa rumah. Para ibu mencari keluarganya di antara reruntuhan, dan para ayah berjuang menyeberangi arus demi menyelamatkan hidup. Pemendeng itu menyayat hati, menggambarkan bahwa dalam bencana, manusia selalu sama lemah, takut, dan berharap pada pertolongan Allah. Di balik kesedihan itu, ada kebersamaan yang tumbuh. Masyarakat saling membantu, membagikan makanan, menampung korban, dan menguatkan hati satu sama lain. Bencana memang memisahkan banyak hal, tapi ia juga menyatukan hati manusia yang sebelumnya terpecah oleh kesibukan dan ego. Dan di saat-saat seperti itulah, kita belajar bahwa rahmat Allah hadir, bahkan di tengah badai. Bahwa kasih sayang bisa tumbuh dari reruntuhan, dan doa bisa menjadi pelita di tengah gelapnya malam yang basah oleh air mata. Topan Phong Wong mengingatkan manusia bahwa kemajuan teknologi tak akan pernah mampu menandingi kekuatan alam. Satelit bisa memprediksi arah badai, tapi tidak ada teknologi yang bisa menghentikan amarahnya. Disinilah
letak kebesaran Tuhan, yang memperlihatkan bahwa kuasa Nia melampaui logika manusia. Bencana ini menjadi panggilan bagi umat manusia untuk bertobat, memperbaiki hubungan dengan alam, dan kembali menata hati. Sebab setiap gemuruh petir adalah seruan agar manusia berhenti merusak bumi yang menjadi amanah. Dan setiap hembusan angin adalah ayat tak tertulis yang mengingatkan kita akan kebesaran Sang Pencipta. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Malangka, manusia sendirilah yang menzalimi dirinya dengan melupakan keseimbangan ciptaannya. Maka badai ini bukan sekadar musibah, tapi juga panggilan untuk kembali kepada fitrah. Fang Wong hanyalah satu dari sekian banyak badai yang terjadi tahun ini. Cuaca ekstrem, banjir, longsor, dan kekeringan melanda berbagai belahan dunia. Ilmuwan menyebut bumi sedang menua. Tapi bagi orang beriman, ini adalah tanda-tanda yang telah disebut dalam kitab suci bahwa akhir zaman akan diwarnai dengan kekacauan alam. Kerapuhan bumi adalah cermin dari rapuhnya moral manusia. Ketika keserakahan menggantikan rasa syukur, maka keseimbangan alam pun ikut retak. Alam tidak rusak sendirinya. Manusialah yang merusaknya sedikit demi sedikit dengan tangan mereka sendiri. Dan kini, badai datang sebagai cermin memantulkan wajah manusia yang tak lagi mengenali dirinya. Maka jangan sekadar melihat banjir, lihatlah pesan yang dibawanya, bahwa bumi sedang menangis, menanti manusia yang mau kembali mendengarkan. Setiap badai memiliki suara. Suara itu bukan hanya dari deru angin dan debur ombak, tetapi dari langit yang sedang berbicara pada manusia. Ketika Fang Wong berputar di atas lautan Pasifik, ia membawa pesan yang jauh lebih dalam dari sekadar cuaca buruk. Ia membawa bahasa Tuhan yang tidak diucapkan dengan kata, melainkan dengan kekuatan. Banyak dari kita hidup terlalu cepat, sibuk mengejar dunia, hingga lupa mendengar suara langit yang sedang menegur. Kita melihat berita badai di layar televisi, menggelengkan kepala, lalu melanjutkan aktivitas seperti biasa, seolah alam hanyalah tontonan. Padahal setiap bencana adalah surat cinta keras dari Tuhan, agar manusia berhenti dan merenung. Ketika ribuan keluarga di Filipina kehilangan tempat tinggal, bukan hanya rumah yang roboh, tetapi juga kesombongan manusia yang selama ini berdiri tegak. Dalam setiap genting yang terlepas dan pohon yang tumbang, ada makna bahwa tak ada satupun ciptaan yang bisa menandingi kehendaknya. Maka, siapakah manusia untuk merasa lebih besar dari bumi yang menanggungnya? Dan disitulah badai menjadi guru, bukan sekadar ancaman. Ia memaksa manusia untuk kembali mendengar, kembali menunduk, dan kembali sadar bahwa semua ini bukan kebetulan. Karena di balik kehancuran, selalu ada panggilan agar manusia pulang-pulang kepada fitrahnya sebagai hamba yang kecil di hadapan Sang Pencipta. Setelah badai mereda, Filipina tidak lagi sama. Kota yang dahulu hidup, kini terbungkus lumpur dan reruntuhan. Namun di tengah kehancuran itu, sesuatu yang indah mulai tumbuh. Solidaritas, orang-orang yang sebelumnya tidak saling kenal, kini saling menolong. Mereka berbagi makanan, tempat berlindung, bahkan kehangatan doa. Badai menghancurkan tembok, tapi membangun jembatan hati. Ia menyingkirkan tembok kesombongan yang memisahkan manusia, menggantinya dengan rasa persaudaraan yang murni. Inilah pelajaran yang sering kita lupakan, bahwa kasih sayang terkadang hanya muncul ketika dunia runtuh. Anak kecil yang kehilangan rumah, kini tidur di pangkuan ibu yang kelelahan. Tapi di mata mereka masih ada cahaya harapan. Mereka tidak berbicara tentang kehilangan, melainkan tentang harapan untuk hari esok. Dan harapan itulah yang menjadi bukti bahwa cinta lebih kuat daripada badai apapun. Sungguh, di balik musibah yang memilukan, ada kasih Tuhan yang begitu besar. Ia menghancurkan sebagian untuk menyelamatkan yang lain. Ia mengambil sebagian agar manusia bisa melihat makna kehidupan yang sebenarnya, bahwa dunia ini fana, tapi cinta dan iman tetap abadi. Banyak ilmuwan berusaha menjelaskan mengapa badai seperti Fang Wong semakin sering terjadi. Mereka menyebut pemanasan global, kenaikan suhu laut, dan ketidakseimbangan atmosfer sebagai faktor utama. Semua penjelasan itu benar secara ilmiah, namun di balik sains ada tangan Tuhan yang bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa kita pahami. Islam mengajarkan bahwa ilmu dan iman tidak pernah bertentangan. Ilmu memberi kita pemahaman tentang sebab, iman memberi kita pemahaman tentang makna. Ketika dua hal ini bersatu,
Manusia bisa melihat bencana bukan hanya dari sisi alam, tetapi juga dari sisi spiritual. Fang Wong menjadi contoh nyata bagaimana ayat kauniyah, tanda-tanda Allah di alam semesta, berbicara kepada manusia modern yang sering lupa pada asal-usulnya. Tuhan tidak menegur dengan kata, tapi dengan peristiwa. Dan setiap badai, setiap gempa, setiap hujan deras adalah ayat yang menunggu untuk direnungkan. Maka, tugas manusia bukan sekadar memprediksi badai, tapi belajar dari setiap hembusannya. Bukan sekadar menaklukkan alam, tapi berdamai dengannya. Karena siapapun yang hidup tanpa hikmah akan terus tersapu oleh gelombang kesombongan dirinya sendiri. Bumi kini tampak lelah. Gunung meletus, sanggai meluap. Cuaca tak lagi menentu. Semua ini bukan kebetulan, melainkan tanda-tanda bahwa dunia telah menua. Banyak ayat dan hadis yang mengisyaratkan bahwa menjelang akhir zaman, alam akan kehilangan keseimbangannya, dan manusia akan menyaksikan gejolak yang tak pernah terjadi sebelumnya. Kita hidup di masa di mana teknologi berkembang pesat, tapi moral semakin runtuh. Manusia bisa menembus langit, tapi lupa menunduk kepada Sang Pencipta. Alam menjadi saksi atas kerusakan yang dilakukan tangan manusia, penebangan hutan, pencemaran laut, keserakahan industri, semuanya mempercepat kehancuran bumi yang dulu indah. Tovan, Fang Wong hanyalah satu dari banyak tanda bahwa bumi sedang menjerit. Jeritan yang tak bisa kita dengar karena terlalu sibuk mengejar dunia. Tapi jika kita berhenti sejenak, melihat reruntuhan, mendengar tangisan korban, mungkin kita akan sadar bahwa jeritan itu sebenarnya sudah lama memanggil kita. Dan ketika bumi menangis, manusia seharusnya ikut meneteskan air mata, bukan karena takut kehilangan harta, tapi karena sadar telah melukai ciptaan Tuhan yang telah lama memberi tanpa diminta. Badai selalu datang dengan dua sisi, kehancuran dan peringatan. Kehancuran untuk menghapus kesombongan manusia, dan peringatan agar manusia kembali sadar. Jika kita hanya melihat kerusakannya, kita akan tenggelam dalam kesedihan. Tapi jika kita melihat hikmahnya, kita akan menemukan harapan. Allah tidak pernah mengirimkan bencana tanpa sebab. Ia mengingatkan kita dengan cara yang keras, karena kasih sayangnya begitu besar. Sebab manusia yang tak diingatkan akan terus berjalan menuju kehancuran tanpa arah. Dan badai ini adalah tanda cinta Tuhan yang ingin membawa manusia pulang. Bukan sekadar hukuman. Filipina mungkin sedang berduka, tapi dunia seharusnya juga ikut merenung. Sebab badai di sana adalah cermin bagi seluruh umat manusia. Hari ini mereka yang diuji, esok bisa jadi kita. Maka bersyukurlah ketika alam masih mau berbicara. Karena saat alam diam, itulah tanda segalanya telah berakhir. Mari kita renungkan. Di balik setiap hembusan angin, Tuhan sedang berbicara. Pertanyaannya, apakah kita masih mau mendengarkan? Sahabat jejak hikmah, setiap bencana bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang kesadaran. Tovan Fang Wong telah menghancurkan banyak hal, tapi juga membangunkan jutaan hati untuk kembali kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk tidak hanya melihat badai sebagai musibah, melainkan sebagai pelajaran hidup yang penuh makna. Kita tidak bisa mengendalikan angin atau hujan, tapi kita bisa mengendalikan hati dan sikap kita terhadap alam serta Sang Pencipta. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar pesan kebaikan ini terus menyebar dan membuka mata banyak jiwa yang mungkin sedang tertidur dalam kesibukan dunia. Semoga Allah melindungi kita dari bencana, memberi kita hati yang lembut untuk bersyukur, dan kekuatan untuk selalu menjaga bumi yang telah Ia titipkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.